Pagi Bu, makan sini bisa? Wow, pantainya juga keren ini. Wih, panjang bro. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 6.44. Posisi kita masih di Tanjung Lesung. Ini baru habis beres-beres di penginapan. Udah istirahat, kita badan udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi ini untuk bednya untuk 2 orang ya teman-teman. Rasanya sih kayaknya queen size 160x200. Kemudian ada bantal di situ, ada selimut, ada bantal kecilnya juga. Kemudian geser ke sini, di sini ada TV, set top box dan meja kecil, sudah disediakan tisu juga, dan di sini kita dikasih air minum teman-teman ya. Air minumnya saya udah isi di tas ini. Ada dapat 2 yang kayak begini ya. Oke, kita lanjut dari sini. Sudah ada AC ya. Kemudian di sini ada cermin, ke sini ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya seperti ini teman-teman. Di sini kita mandinya manual ya, jadi pakai gayung sama ember. Belum disediakan hot shower. Di sini ada wastafelnya juga. Untuk di penginapan ini teman-teman, saya nginep ini di penginapan Kasturi. Saya dapat di harga 184.000 via aplikasi ya teman-teman. Cukup lah ya untuk istirahat 1 malam, transit, siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Ya buat teman-teman yang keluarga dan rombongan, mungkin teman-teman pengen cari yang misalnya lebih besar atau komplit dengan segala macam fasilitasnya ya, di daerah sini juga udah banyak teman-teman di Tanjung Lesung ini. Tinggal teman-teman cari aja ya, baik online sudah ada ataupun teman-teman bisa langsung kayak zoom in di Google Maps, itu nanti bisa lihat ada villa, ada resort gitu ya, tinggal pilih dengan beragam fasilitasnya gitu. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman. Kita udah room tour ya, singkat aja karena memang kamarnya juga nggak begitu besar. Kita langsung siap-siap dan masuk. Jalan turun. Nah, ini untuk posisi kamarnya saya dapat di lantai 2 teman-teman. Depannya ini persis sudah langsung pantai ya. Turun. Iya. Untuk hari ini bis terparkir di depan sini. Oke, kita siap-siap langsung jalan. Let's go. Iya. Seperti inilah teman-teman suasana pagi hari di Tanjung Lesung ya. Jam 6.56 pagi ya. Asik banget. Benar-benar hening, tenang ya. Jalanan sepi. Benar-benar kita bisa relax banget ini ya di Tanjung Lesung. Cukup sekitar berapa, sekitar sebenarnya kalau nggak hujan sih 4-5 jam gitu udah nyampe ya. Paling lama-lama tuh sekitar 6 jaman lah, 6 jam gitu udah plus istirahat makan tuh udah nyampe di sini. Jadi kalau teman-teman berangkat jam 9 pagi, mungkin sekitar jam 3 sore, jam 4 itu udah nyampe dan bisa langsung nikmatin sunset kayak kita kemarin ya. Jalan santai aja, nggak usah diburu-buru teman-teman, pasti sekitar 6-7 jam tuh udah nyampe. Untuk cuaca pagi ini bagus banget ya, langit biru tanpa ada awan sedikit pun ya. Jadi pagi ini kita pede banget bakal dapat view yang mantep ini ya sepanjang hari ini. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Sampai sore kita bisa terus riding pol ya, dapat view pol-polan nih, mantap. Kemarin sebenarnya kita bisa langsung sampai ke ujung kulonnya ya, cuman karena hujan dan kita nunggunya agak lama juga, kita nggak bawa jas hujan juga. Ya udah, akhirnya untuk kemarin sore saya putusin untuk istirahat di Tanjung Lesung ini dan baru lanjut lagi untuk hari ini. Tapi lumayan, kemarin kita dapat sunsetan juga di mana, di pantai Tanjung Lesung, pantai saya lupa lagi, Bogel apa Bodur ya, pokoknya itulah ya. Bodur kalau nggak salah, Bodur di kawasan Tanjung Lesung itu ya, kawasan Special Economic Zone. Nah, di situ teman-teman bisa masuk. Di situ banyak pantai sih teman-teman, tinggal teman-teman pilih aja. Si pantai yang saya datangin itu salah satu dari banyak pantai yang ada di daerah sini gitu ya.
Tinggal teman-teman pilih sesuai dengan mana yang teman-teman mau gitu. Untuk jalanan di sini cukup bagus teman-teman ya. Ini jalannya coran beton ya, agak bumpy tapi mantap lah. Dapat view-nya mantap, Bu. Jadi betah ini kita di Tanjung Lesung ini. Pagi-paginya cukup dingin juga boleh saya bilang ya. Ini untuk Bisri parkir di depan, teman-teman bisa lihat nih. Masih basah-basah, spion tadi baru saya lap-lap, ini embunnya masih nempel nih, biarin dah nanti juga hilang sendiri. Gitu. Untuk pagi ini sarapannya saya, itu apa tuh? Nasi telur kali ya? Wah, nasi telur enak kali, bro. Oke, kita beli nasi telur kali. Saya baru mau bilang untuk pagi ini saya makannya baru roti doang, tapi pas lewat ada nasi telur, boleh lah. Beli nasi telur nih. Yoi. Pagi, Bu. Makan sini bisa? Ya? Makan sini bisa? Bisa, boleh. Iya, makan, Bu. Makan sini. Iya. Ini apa, Bu? Nasi uduk? Nasi uduk, ya? Iya, nasi uduk 1. Telurnya ini aja deh, Bu. Apa? Ya, Ceplok. ya. Iya. Oke, ini kita makan nasi uduk di Tanjung Lesung di sini. Let's go. Udah habis makan teman-teman, nasi uduk di Ibu Erlita ya. Rp10.000, mantap sekali dia punya nasi uduk pakai telur ya, ada sama dia punya lauknya apa tadi ya, orek, ada bihun ya, pokoknya komplit lah 10.000. Siap, udah kenyang. Untuk saya, untuk Bisri juga bensinnya penuh ini, full. Siap, kita langsung gas lagi. Untuk pagi ini kita menuju ke Ujung Kulon dulu teman-teman. Habis itu baru kita lanjut perjalanan lagi. Yang penting sampai ke tujuan misi kita dulu nih untuk kali ini ya. Nanggung banget, udah tinggal berapa? 49 kilo lagi nih, atau sekitar 1 jam 12 menit. Jadi rasanya kalau nggak kesana itu gimana gitu. Jadi kita gas lah ke sana ya. Pokoknya kalau teman-teman di sini ya, dia untuk lalu lintasnya ya seperti ini aja, sepi-sepi ya, nggak terlalu rame. Untuk tapi untuk fasilitasnya itu ya ada gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, tinggal bawa duit aja, nanti ditukar di sini sama yang apa kita butuhin gitu ya. Jualan apa, makanan apa, semua tuh ada. Nah, ini warung ada lagi, cuman memang kayaknya yang jualan nasi nggak gitu banyak ya. Itu salah satunya yang tadi Ibu Erlita, yang lainnya belum kelihatan. Kebanyakan warung kelontong sih. Nah, ini kelontong lagi sebelah kanan ya kan. Kebanyakan warung-warung kayak gitu jualannya ya. Mungkin yang instan kali ya. Kalau teman-teman mau makan mungkin Indomie ada, tapi kalau yang buat nasi gitu belum kelihatan dari tadi ya. Ini bakso mie ayam tapi tutup ya, dia bukan sarapan pagi. Kita langsung lanjut ke kiri. Kalau ke kanan kita masuk ke Pantai Tanjung Lesung ya, yang kemarin kita ke sana. Nah, ini kita ambil kiri lanjut ke Ujung Kulon nih. Pokoknya sampai masuk dekat sama dia punya kawasan konservatif itu ya, atau Taman Nasional Ujung Kulon. Hati-hati, banyak penyeberang pejalan kaki. Kalau ada tanda gitu mungkin ada sekolah dekat sini ya. Coba, atau mungkin perkampungan gitu. Nah, ini sekolah kan, zona selamat sekolah, ZOS. Biasanya kalau ada tanda gitu udah pasti dekat sekolah nih. Pelan, kita santai. Nah, ini belum ada makanan juga yang, ini sekolahnya sebelah kiri. Wih, asik banget ya sekolahnya, nggak pakai pagar bro, keren ya. Sekolah-sekolah yang kayak gitu tuh yang sebenarnya maksudnya terbuka gitu kan, jadi benar-benar view-nya tuh nggak terhalang-halangi gitu ya. Cuman mungkin kalau di kota-kota sekarang kan demi alasan keselamatan, keamanan juga, jadi semua udah dipagerin gitu ya. Dia punya areanya. Tapi kalau sebenarnya yang kebuka gitu tuh mantap gitu ya. Apalagi kalau memang daerahnya satu dengan yang lain udah saling kenal ya, jadi saling menjaga gitu di sini gitu ya. Tadi info dari ibunya, Ibu Erlita tadi ya,
Itu kalau mau nyebrang ke pulau apa tadi ya, saya lupa. Tapi ada nyebrang ke pulau, activity-nya itu snorkeling. Ya, itu per paketnya saya nggak tahu udah termasuk makan atau belum. Tapi per paketannya itu 100.000 per orang gitu ya. Jadi mungkin pergi pulang. Jadi pergi, habis itu nginep lagi di Tanjung Lesung gitu. Jadi nggak nginep di pulaunya gitu. Oke, bengkel juga banyak di sini teman-teman ya. Kalau bengkel saya udah ketemu mungkin ada berapa ya? Pagi-pagi ini juga udah buka sih. Ini sekitar 4 kali ya. Iya, kayaknya sekitar 4 bengkel ya. Jadi kalau butuh-butuh apa namanya ya, mungkin ada perbaikan atau apa, udah banyak lah ya. Ya mudah-mudahan sih nggak ada, tapi kalau darurat udah tersedia di sini. Buduh, ganteng bro. View kayak gini yang saya paling demen nih teman-teman nih. Langsung kita ridingnya pinggir laut, kita bisa lihat horizon ya, apalagi view cerah kayak gini. Buduh, badai. Buat teman-teman yang dari Jakarta pengen touring tipis-tipis, Ujung Kulon nih salah satu pilihannya ya. Waktunya bisa nih 5 jaman, nginep 1 malam, besok pulang lagi ya kan. Ini asik ini, dia punya itinerary-nya pas ya. Bisa main ke mana? Wih, itu bisa kali ya di situ ya. Coba deh. Coba masuk. Let's go. Oh, ini motor bisa naik nih. Ini ada jalan motor kan? Oke. Wow. Asik banget, bro. Nyantai di sini nyore, ya kan? Sayangnya ini pantainya bukan buat renang ya. Ini pantainya banyak batu-batuannya nih, ya, batu-batuan pemecah ombak ini. Jadi kalau mau renang mesti yang di Tanjung Lesung sana. Asik banget. Yuhu. Wow. Sayangnya ini rumputnya udah tinggi banget ya. Kalau enggak, ini asik banget ini. Buat teman-teman yang cari-cari pantai ya, di sepanjang jalan menuju ke Ujung Kulon ini dari Tanjung Lesung, itu juga pantai berjejer ya. Tadi saya sampai sekarang ini aja udah lewat mungkin sekitar 3 pantai ya. Tadi ada kalau nggak salah namanya BBC, Lembayung ya, terus ada apa satu lagi. Nah, ini ada satu lagi nih, Pantai Sejuk ya, rekreasi apa tuh. Pokoknya sebelah kanan kita ini garis pantai semua ya. Mungkin ada juga beberapa pantai juga yang memang masih belum berbayar gitu ya, yang belum dikelola, jadi bisa kita masuk, cuman mungkin ya fasilitasnya nggak ada. Kalau yang udah berbayar biasanya kan ada fasilitasnya, misalnya toilet gitu ya, terus mungkin ada warungnya, kamar mandi buat salin gitu, jadi lebih komplit loh. Oke, ini di pertigaan, kita ambil kanan teman-teman, mengarah ke Ujung Kulon ya. Let's go. Wah, ini ombaknya bagus banget nih teman-teman ya, dia ngegulungnya bagus banget tuh. Ini kalau yang surfer suka banget ini ombak-ombak begini ya. Ombaknya gede gitu, panjang ya kan, terus apalagi kalau garis pantainya bagus. Asik banget ini. Wow. Di depan kita mengarah ke Ujung Kulon, siluet gunungnya cantik banget ya, gagah ya. Cantik banget sih riding di sini. Jadi pengen berlama-lama. Wih, pantainya bro, asik banget. Wow, BBM aman ya, penuh ini, bisa sampai mana-mana udah ya untuk Bisri ini. Jadi kita explore pede kita. Yoi bro. Oke. Wow, pantainya juga keren ini. Wih, panjang bro. Wah, ada yang bakar-bakar tuh. Gokil. Pantainya asik banget ini ya. Wow. Wih. Oke, kita cari yang padat lah pasirnya ya.
Oke, kita balik lagi ikutin jalan tapak ban motor kita ini ya. Nah, ini dia nih. Jangan sampai lupa. Ntar nggak tahu baliknya lewat mana. Let's go. Iya. Santai dong bos. Iya. Nah, di sini ada pom bensin kayaknya baru ini tapi belum operasi ya. Mungkin selain melayani mobil-mobil juga bisa melayani nelayan nih. Wih, ini lapangan Tarkam, Bro. Gokil, keren, rapi ya di sini. Bersih gitu. Kita lanjut dari sini menuju ke Ujung Kulon 24 kilo lagi atau sekitar ya setengah jam lebih lah, 40 menit menuju ke sana. Ini sepanjang jalan view kita mantap-mantap semua teman-teman, jadinya makin lama ini ya. Beginilah kalau dapat view bagus, kita jalan dikit foto ya kan, jalan dikit berhenti lagi, waduh makin lama nyampenya ya. Mumpung lagi di sini ya udah kita berfoto ya sampai puas, nanti pulang sampai di rumah baru pilih-pilih. Jadi buat teman-teman yang mau main ke sini harap siapkan memori ya. Memorinya yang banyak, kalau ada isinya ya dipindah-pindahin dulu, di backup dulu baru jalan ke sini gitu. Apalagi yang bawa-bawa drone ya, siapkan baterai-baterai. Karena pengennya nerbangin mulu di sini. Garis pantainya bagus-bagus sih ya. Memang ada beberapa yang pantainya tuh bebatuan teman-teman, tapi yang pasir juga banyak gitu. Jadi pas dapat spot bagus langsung berhenti dan ambil gambar. Wow, nih semua ada nih ya. Sandal-sandal tuh banyak. Kita ambil kanan, kiri ada Alfamart, depan udah ada gorengan bro. Serang, Cibaliung, Taman Jaya, ini angkutannya nih. Market juga ada, BBM. Nah ini sayur keliling juga ada bro. Semuanya komplit sudah di sini ya, di pertigaan tadi. Kita ambil kanan ini yang menuju ke mana? Ujung Kulon. Lucu banget, kebunnya El Albino ada 2 lagi. Putih. Biasanya kan kebunnya tuh hitam gitu, suka main-main lumpur. Kalau itu putih bersih, bagus kayak bule. Yoi, jalan. Masuk dari pertigaan tadi. Ini saya nggak tahu nama daerahnya teman-teman. Itu apa tuh? Ada Nukula Cafe. Nggak tahu di Google Maps ada apa enggak. Tapi teman-teman kalau sambil nonton video ini mungkin mau nyari Nukula Cafe tadi ya. Ini titik di mana kita sekarang berada. Dan masih terus masuk ke dalam nih. Sampai sini jalannya agak ya lumayan bumpy lah. Nah, jalannya bagus, nggak berlubang, cuman bumpy aja. Tuh, ya kan? Ini jalan masuk sampai ke Taman Nasionalnya nih. Menjelang 17 Agustus teman-teman bisa lihat ini sepanjang perjalanan kita udah lihat bendera merah putih ya. Dan juga bendera umbul-umbul menghiasi sepanjang perjalanan kita nih. Sampai di sini dan terus sampai ke Taman Nasionalnya. Daerah sini boleh saya bilang cukup ramai juga teman-teman, karena rumahnya ini cukup berdekatan ya antara satu dengan yang lainnya nih kayak gini. Cukup dekat-dekat dan lumayan ramai juga di sini. Ada kelihatan gitu lah warga-warga pada aktivitas. Nah ini pantai satu lagi nih, Pantai Ciputih. Mungkin daerah sini juga bisa camping kayaknya ya. Area camping nih, Ciputih. Di sini untuk populasi motor listrik yang kayak gini cukup banyak juga teman-teman ya. Sepanjang jalan saya lihat ibu-ibu pada pakai ya, belanja antar anak ya, macam-macam lah. Jadi cukup banyak juga gitu. Memang lebih ini sih kalau di sini kan kalau mau beli BBM kan jauh ya. Kalaupun kita mau beli paling kalau di sini eceran. Oh iya, paling info dari saya ke teman-teman yang mau main ke sini, baiknya BBM dipenuhin dulu ya, dipenuhin baru mulai explore ke sini, karena untuk pom bensin kurang, terus untuk pom ecer juga ada memang kelihatan, tapi
ya siapa tahu kan pas lagi butuh dia lagi jauh, repot kan. Jadi baiknya dipenuhin dulu sekalian, dipenuhin biar jalan tuh nggak usah mikir-mikir dan ribet-ribet lagi gitu. Langsung gaspol terus. Nah, balik lagi ke obrolan kita yang sepeda listrik itu. Kan kalau listrik kan ya kita pulang ke rumah kan kita ngecas di rumah ya kan. Habis itu pakai ngecas lagi. Jadi nggak perlu cari pom bensin, manakala pom jauh ya aman gitu. Kita bisa jalan untuk pakai commuting ya. Maksudnya dari rumah kemana gitu, bolak-balik aja gitu. Tentunya kalau pakai jauh ya nggak bisa. Tapi kalau di rumah kita nggak usah repot cari pom bensin lagi gitu. Listrik kan jalan terus nih, terus ya kan. Di ngalir terus kan, jadi tinggal nyolok aja. Nah itu kita baru lihat kan anak-anak SD udah bawa sepeda listrik. Jadi memang di sini banyak nih populasinya ya, dibelikan orang tua buat anak-anaknya ke sekolah gitu. Nggak tahu berapa satu ya sepeda listrik itu, mungkin 5 jutaan mungkin, apa 4 jutaan ya segitulah ya. Dan lumayan praktis juga itu kan, kecil, ringan. Siapa aja bisa pakai gitu, mudah dioperasikan lah ya. Oke, kita udah mendekat ini ke Taman Nasional Ujung Kulon. Asik. Wih, ini ada Tugu Biker sebelah kanan, teman-teman. Oke. Kita masuk dulu ke sini, teman-teman. Taman Nasional Ujung Kulon Conservation Center. Iya, foto dulu. Akhirnya nyampe juga, kemarin setelah kehujanan. Nyampe juga kita di sini. Oke, foto-foto dulu ya. Tengah sini. Yoi, lagi sepi. Akhirnya teman-teman kita sampai juga di Taman Nasional Ujung Kulon ya. Ini kita lagi break dulu sebentar, sekalian foto-foto di sini ya. Habis itu baru kita lanjutin perjalanan masuk ke dalam sebentar, habis itu langsung kita gas ya. Seperti ini untuk di depan gapura Taman Nasional Ujung Kulon, teman-teman. Jadi di sebelah gapuranya ini ya, ini di samping kiri ada taman bacaan, taman nasionalnya. Terus kiri mungkin ada kayak kantor pengelola gitu ya. Dan di sebelah kanannya ini ada langsung perumahan warga di sini di taman nasionalnya. Nah, seperti inilah teman-teman ya untuk gerbang masuknya. Wow, akhirnya kita tiba juga di Taman Nasional paling ujung barat Pulau Jawa ya. Kemarin sempat udah ke paling ujung timur di lupa lagi namanya, tiba-tiba bilang gitu jadi lupa. Alas Purwo. Nah, ini sekarang di Ujung Kulon. Oke, kita beres-beres langsung masuk. Oke, gendong tas dulu, langsung kita jalan masuk. Let's go. Ini kayaknya masuk ke kawasan konservasinya dalam juga ya teman-teman. Wih, ini daun-daun miananya bagus banget nih. Ini nggak tahu miana jenis apa teman-teman, tapi warnanya merahnya bagus sih. Nih, ini kan, wow, merahnya bagus. Apalagi kalau mataharinya kenceng, mantap. Java Rhino, oke. Masuk mana nih? Lurus kali ya. Coba kita lurusin aja terus bro. Dibalik baru kita mampir foto di Java Rhino-nya itu ya. Oh, di dalam Taman Nasional ini banyak warga juga yang tinggal di sini teman-teman. Ini kita lewati perkampungan warga ini. Ini cukup berangin juga sekarang ini. Mudah-mudahan teman-teman masih
bisa dengar suara saya ya. Tadi pagi di pinggir pantai malah nggak berangin ya. Ini sekarang udah lebih berangin. Mungkin kalau angin-angin tuh siang menuju sore kali ya. Lebih berangin. Nah ini awan-awan juga udah mulai kelihatan. Nah ini nampaknya setelah dari sini kita harus cepat nih biar nggak kehujanan ya. Let's go, kita explore terus sampai nggak tahu di mana. Pokoknya gas terus aja dulu sampai apa namanya nggak ada jalan. Nah baru kita putar balik. Soalnya cabangannya nggak ada teman-teman ya, jadi kemungkinan baliknya ya sini lagi ya, muternya kan kemana juga apa nggak kelihatan gitu. Jalan terus nih, warga banyak nih, jadi kalau butuh apa-apa gampang ya. Tinggal beli aja di warung. Nah ini ada pelangnya teman-teman, Arboretum Bumi Perkemahan di kanan, kalau kiri Dermaga Legon Pakis dan Studio Alam. Oke, kita ke Studio Alam kali ya. Studio Alam gas bro. Paling-paling juga baliknya sini lagi gitu. Oke, ini ada resort. Oh, resort Legon Pakis. Masuk kanan. Kita terusin aja terus. Untuk jalannya bagus ini teman-teman, udah pakai konblok ya. Masuk sampai ke dalam nih, listriknya juga masuk terus sampai ke tadi ada apa namanya, Studio Alam ya, pada dermaga gitu. Dan dalam juga kawasannya masih gede nih. Oh ini ada kantor pengelolanya di sini teman-teman, sama stasiun riset ya. Ini ada tempat ranger di sini. Oke, habis kawasan konservasi, jadi nggak boleh masuk lagi, udah ada pagarnya. Oke, kita putar balik. Jadi di situ kantor pengelolanya di sini, yang sama polisinya ya, Polhut kayaknya jaga di sini. Jadi kalau yang umum terakhir kayaknya sampai di sini nih, di resort Legon Pakis ini. Oke, kita balik lagi, langsung kita gas aja teman-teman, meninggalkan Taman Nasional Ujung Kulon. Terima kasih ya Taman Nasional Ujung Kulon, kita boleh mampir ya, menikmati waktu di sini ya. Semoga ada kesehatan, panjang umur, lain waktu kita main lagi ke Ujung Kulon ini. Pastinya mungkin balik lagi sama keluarga ya, biar main sekalian renang-renang, main pantai lah ya di Tanjung Lesung situ. Oke, dari Taman Nasional Ujung Kulon ini teman-teman, kita langsung lanjut perjalanan aja. Dan untuk hari ini plan riding kita langsung menuju ke rumah, balik lagi ke rumah ya. Dengan tujuan dari sini kita gas dulu ke arah Gunung Kencana ya, kalau nggak salah nama lokasinya, Gunung Kencana. Nanti dari Gunung Kencana itu baru balik lagi ke arah Rangkas Bitung dan langsung menuju Jakarta, dengan total jarak kalau dari penginapan tadi mungkin sekitar 250 apa 280 kayaknya ya, karena kita kan mesti ke sini dulu 50 kilo ya kan, terus balik lagi keluar. Ini kan kita lewat jalan yang sama lagi teman-teman, karena nggak ada cabangannya ya, jadi kita mesti balik lagi lewat jalur yang sama sampai nanti di ada pertigaan mana gitu, baru nanti kita ke kanan, baru jalannya beda itu ya. Paling sementara plan riding kita kayak gitu teman-teman. Ini di depan ada yang persiapan PBB ya, baris berbaris menjelang 17 Agustus. Wih, keren, lagi latihan itu ya. Oke, sama-sama aja teman-teman, join kita gas hari ini dari Ujung Kulon kembali lagi ke Jakarta. Let's go. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita udah keluar sampai di pertigaannya ini ya. Kurang lebih dari Ujung Kulon menuju ke apa pertigaan yang tadi ya. Maksudnya dari dalam keluar sampai di situ kurang lebih sekitar 20-an kilo kayaknya, 20-an kilo. Ya, jadi agak lumayan juga, 40 menitan. Ya, baru keluar sampai situ. Dan dari sini kita menuju ke
checkpoint pertama kita 51 kilo ya, atau sekitar 1 jaman nih. 1 jaman. Ini belum sampai Gunung Kencana teman-teman. Nanti dari 1 jam ini baru kita lanjut lagi 1 jam. Karena ini saya mau cari jalur yang kalau bisa ada motongnya teman-teman, kejar biar sampai di rumah di Jakarta itu belum terlalu malam. Soalnya ini udah siang juga, jam 10. Kita agak cari-cari jalur dikit lah ya, keluar-keluar dikit nggak apa-apa lah dari jalur utama. Yang penting bisa motong cepat, karena kalau nggak ada beberapa jalur yang kalau balik sebenarnya kalau mau cepat teman-teman kita balik lagi ikut jalur yang waktu pas datang gitu ya. Itu jalur yang paling cepat lah menurut Google Maps. Cuman kalau kita mau cari jalur yang baru biar nggak bosen gitu, nah ini kita lintas tempat lain tapi harus agak motong gitu. Ini kita ambil Cibaliung Bayah kanan ya. Mana kanannya? Nah ini kali kanannya nih. Kalau kiri balik lagi Tanjung Lesung. Let's go. Oke, ini tanjakannya cukup curam juga teman-teman. Wow. Let's go. Sambil nanjak curam sambil nikung ya, patah juga sih. Let's go. Bisri mah udah teruji lah. Lintas di mana-mana pokoknya gaspol terus. Untuk spek kalau teman-teman tanya, balik lagi ini speknya herbal teman-teman, alami aja. Jadi memang ori dari bawaan dealer ya belum ada saya ganti gitu ya. Kalaupun ada part yang harus diganti ya belinya original lagi gitu ya, original Honda. Jadi untuk spek-spek standar, untuk beatnya ini beat tahun 2015 yang ESP starter halus ya teman-teman. Nah itu dia. Barangkali kalau teman-teman ada yang punya tahun sama, nah berarti sama nih kayak Bisri speknya ya. Oke, kita ambil kanan. Ini udah sampai di daerah Cimanggu ya. Ini sebelah kiri ada Koramil Cimanggu sama Koramil sama Polsek nih. Polsek Cimanggu juga. Jam 10.24 dari sini ke checkpoint 41 kilo lagi. Let's go bro. Untuk area konservatif Taman Nasional Ujung Kulon itu dia areanya tuh cukup luas juga ya teman-teman. Jadi nggak di sekitaran Gapura tadi aja yang kita datang itu ya, tapi juga sampai ke mana Cimanggu sini itu masih daerahnya juga. Tadi barusan kita lewat dari dia punya kayak batas gitu ya, ada batas kayak Gapura Taman Nasional Ujung Kulon ya, ada lambang badaknya gitu. Nah mungkin batasnya terakhir sampai di situ kali ya. Jadi cukup luas juga. Tadi dari dalam keluar sampai di sini, wah berapa kilo itu? Wow. Nah sampai di sini baru ini mulai perkebunan nih. Sebelah kanan ini bisa teman-teman lihat daunnya sudah dikenal mungkin ya. Ya betul sekali, kelapa sawit ya. Di daerah sini juga daerah kelapa sawit, udah mirip-mirip kayak di Sumatera ini ya. Dia punya kelihatan tanaman-tanamannya. Ada beberapa titik itu karet juga ya, jadi kurang lebih mirip-mirip lah. Sambil jalan sambil kita obrolin aja ya suasana nginep malam hari di daerah Tanjung Lesung itu kayak gimana. Nah untuk di Tanjung Lesung sendiri, di daerah yang saya nginep ya teman-teman, itu memang gak begitu rame ya, bisa saya bilang sepi-sepi gitu lah ya. Malam-malam pun gelap gitu, lampu jalan juga gak gitu banyak, sama cari makan juga sedikit agak susah lah ya, karena gak banyak yang jualan. Jadi teman-teman kalau mau mengarah ke Tanjung Lesung ya, mungkin sedikit tips dari saya, teman-teman bisa bungkus di daerah Panimban ya. Kan kalau lewat dari Jakarta kan lewat Panimban tuh. Nah teman-teman bungkus dulu di Panimban, setelah itu baru gas ke Tanjung Lesung gitu. Kalau memang masih rajin untuk keluar malam, setelah itu ya bolehlah keluar malam juga. Tapi kalau sekiranya mau sekalian masuk penginapan nih terus langsung istirahat gitu, nah baiknya teman-teman bungkus sekalian. Pilihannya banyak di situ teman-teman, di Panimban itu ya, bisa dipilih mulai dari bakso, mie ayam, nasi chicken tuh udah pasti ada lah ya. Beberapa merek ada di situ. Terus ya pokoknya warung-warung banyak lah di situ, resto juga rasanya sih ada ya. Jadi bungkus baru dibawa makanannya ke penginapan ya, langsung istirahat gitu. Sebab kalau enggak malam-malam agak repot sedikit ya, karena mesti nyari-nyari. Tapi nggak tahu deh kalau siapa tahu di
hotel yang teman-teman nginap itu dia ada resto juga, berarti ya nggak perlu repot. Tapi kalau nggak ada kayak tempat yang saya nginap itu, kayaknya sih dia nggak ada restoran ya. Jadi mesti bawa makan sendiri. Paling itu sih tips dari saya ya. Sama ya untuk kehidupan malam hari di Tanjung Lesung memang nggak begitu rame, sepi-sepi aja gitu ya. Jadi kalau udah di villa, paling enak memang kalau di tempat sepi begitu kita datang ramean ya. Mungkin berdelapan gitu ya, 6, 8. Nah, jadi udah masuk villa gitu ya udah paling nongkrong-nongkrong di villa, udah bawa sangu dari rumah ya. Nah, makanan-makanan jadi tinggal santai di villa, udah ngobrol lah sampai sampai malam sampai larut gitu ya. Asik banget itu. Habis itu bangun pagi renang deh pagi-pagi di pantai, asik banget ya kan. Jadi aktivitinya kurang lebih kayak gitu kalau di Tanjung Lesung malam hari. Nah, di daerah sini juga teman-teman ya, untuk puskesmas itu juga jaraknya kayaknya yang saya lihat sih jaraknya agak berjauhan ya. Dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain kan jauh tuh. Di sini kecamatannya gede-gede ya teman-teman. Ya jaraknya agak jauh. Jadi untuk melayani masyarakat, syukurlah daerah sini banyak bidannya ya. Ada banyak praktek bidan di sini ya. Kita bersyukur sekali kalau memang ada putra-putri daerah yang misalnya sekolah keperawatan ya, baik itu jadi bidan ya ataupun menjadi mantri ya, pokoknya perawat lah gitu ya teman-teman. Itu bersyukur sekali karena mereka bisa langsung melayani masyarakat, langsung praktek di daerah di mana mereka berdomisili gitu ya. Itu sangat membantu sekali teman-teman. Mungkin warga sekitar sini bisa ya untuk mencari nafkah, mencari uang ya, punya penghasilan. Tapi kalau butuh tenaga kesehatan, misalnya istri hamil, kemudian butuh untuk pemeriksaan anak ya, DSA atau dokter spesialis anak, itu kalau nggak ada ya ini juga gitu ya, kita butuh juga nggak ada gitu. Jadi bersyukur sekali saya kalau lihat ada praktik bidan, kebanyakan bidan sih ya, mungkin untuk melayani imunisasi dan lain-lain. Itu kita lihatnya lega gitu ya, karena dia bisa melayani warga-warga sekitar, khususnya kalau anak-anak itu kan agak gimana gitu ya, repot kalau mesti bawa jauh sampai agak ke kota gitu kan. Kalau misalnya walah ada chicken bro, udah makan aja deh. Lagi ceritain anak-anak malah ada chicken, udah makan aja langsung. Makan, bisa makan sini? Oh bisa. Teh bisa makan sini? Bisa, oke. Oke, baru pesan udah langsung datang, layanannya secepat flash bro tetehnya ya. Ini kita punya nasi sama panas sambal. Oke, kita buka makan. Sip. Kita buka di sini. Satu lagi tomat. Yoi. Makan teman-teman semua. Hari ini the top ya, jadi kemarin telah baik. Nah, hari ini kita cobain the top, beda. Mantap. Oke, sudah habis makan, langsung lanjut jalan lagi. Ini posisi kita ada di mana nih? The Top apa tadi ya? Nama daerahnya nih, saya nggak tahu teman-teman nama daerahnya. Ya, coba kita maju dulu. Jalan Raya Ujung Kulon, Pasar Sukajadi ya. Cibaliung, Pandeglang ini ya, di daerah Cibaliung. Ini teman-teman ada yang asalnya dari sini. Nah, ini kita pulang kampung dulu nih. Tadi untuk makan The Top itu ayam pakai paha atas 1, saya jadinya tambah paha bawah 1 sama nasi 25.000 bro, tanpa minum ya. Saya minum masih ada tadi, sekarang udah habis. Nanti jangan beli dulu, biarin jalan aja dulu biar ada
alasan buat nanti berhenti lagi. Kalau enggak nanti nggak berhenti-berhenti ya. Oke, kita jalan terus teman-teman. Udah sampai di checkpoint pertama di Cibaliung. Ini nanti checkpoint kedua kita di tadi Pasar Jelupang kalau nggak salah ya. Pasar Jelupang sebelum mengarah ke nanti Gunung Kencana itu. Nah, pom bensin di sini kayak gini nih teman-teman. Dia punya apa namanya, literannya itu yang model begini itu ya, manual. Nanti habis itu baru dilepas sama dia punya. Jadi sebelum begini dipompa dulu ke atas, baru nanti sesuai dia punya ukuran itu ya. Sebelah kiri ada SD Negeri Cibaliung 04. Let's go. Ini sekolahnya juga cukup rapi juga, komplit. Wah, ini area kebuka nih, panas nih daerah sini. Oke, di sebelah kiri ada pohon apa ini ya? Kayaknya hutan industri. Pohon ini mungkin bakal ditebang juga kayaknya ya. Sebelah kiri. Jadi nanti kayu-kayunya bakal diangkut juga. Nih kalau daerah-daerah hutan industri kayak gini teman-teman, pasti daerah sini rame ya, banyak orang karena banyak juga yang datang untuk mantau kan. Kita akan sering ketemu lah ada yang jagain gitu. Biasanya sambil jagain, nah dia biasanya apa kalau ada keluarga jagain gitu, ada rumah gitu ya depan jalan gini, sekalian jualan gitu. Jadi sekalian jaga, sekalian juga bisa bikin usaha gitu, mungkin untuk istrinya ya kan. Lewat di sini teman-teman, ini untuk daerahnya ini daerah hutan industri juga sama kayak tadi sebelumnya. Ini jenis tanamannya atau pohonnya sama ini ya, buat nanti bakal ditebang, habis itu baru ditanamin baru lagi nih. Jenis-jenis saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu ya jenis pohon ini yang apa batangnya tuh benar-benar bisa lurus banget. Memang sih ada yang bercabang apa, tapi mostly tuh dia lurus ke atas ini ya. Biasanya kalau kita suka lihat yang angkut kayu di mobil-mobil bak itu, nah ini pohon-pohon ini nih ya, kalau dia udah apa cukup umur buat ditebang ya udah langsung ya. Kalau karet dia beda nih, daunnya lain ya, keciri lah bisa kelihatan. Picung Banjarsari lurus. Oke, kita lurus. Picung Banjarsari, kalau kiri balik lagi ke Labuan. Oke, di sini juga ada rumah makan, warung nasi juga. Oh, di sini daerah apa namanya ini? Pokoknya daerah sini banyak makanan lah ya, cari makan lebih banyak warung dibandingkan tempat-tempat yang tadi kita lewat. Tadi di Cikesik lumayan ada, terus di Cibaulang ya, kalau nggak salah. Aduh, mohon maaf teman-teman kalau salah sebut. Nah ini sektor Munjul, Polsek Munjul nih di sini. Oh, Patasan udah di daerah Munjul, makanya rame. Pasar Munjul kayaknya ini ya. Mana ya, gede. Oke, Pol gede satu, sama lagi pengen cola nih, cola aja deh. Kita ambil yang zero sugar. Let's go. Oke. Sekarang ini jam 12.51 teman-teman. Posisi kita udah nyantai di sini ada kali setengah jaman lebih ya. Asli panas banget. Kita cek dulu. Sekarang di bawah ATP 35 bro, asli ya. Jadi tadi kita nyampe sini ya 12 lebih sedikit. Ini udah mau jam 1, rehat dulu ya. Tadi udah makan, ini paling kita minum aja, beli Coca-Cola sama aqua. Panas bro, ini posisi kita persis ada di depan apa, Komando Distrik Militer ya, Koramil, Kodim sama Koramil Munjul nih di depan kita ini. Kita bisa lihat Koramilnya depan. Nah, kita persis di Indomaret ya. Bentar, minum dulu. Dari sini
kita menuju ke rumah di Jakarta kurang lebih sekitar 130 kilo lagi ya, jadi nggak usah dipaksa lah, mungkin jam 5 jam 6 gitu udah nyampe. Duduk dulu, ntar kita lanjut lagi. Habis nyantai ya, ini kita udah segar lagi. Nah sekarang giliran Bisri nih yang kita lupa isi. Waduh, tadi harusnya dimuncul ya, tapi gara-gara udah nyantai lupa. Nggak apa-apa lah, nanti di depan ada lagi, kalau enggak ya kita eceran aja dah bro ya. Nunggu inian dulu, apa namanya, kalau ada pom bensin atau ecer gitu ya, pas kelihatan langsung kita masuk. Ntar lewatin dulu nih. Let's go. Daerah sini memang sepi banget sih teman-teman, daerah selatan Banten nih ya. Sepi. Kalau daerah utaranya ya kayak di Serang gitu ya, itu kan rame tuh, banyak kota-kota ya. Kalau di sini nggak begitu rame memang. Jadi kalau lintas di sini ya seperti ini aja nih ya, dia punya lalu lintas ya, terus sampai mungkin masuk di Rangkas Bitung kali ya. Nah kalau udah di Rangkas Bitung baru dia mulai rame lagi. Seperti kemarin kan kita ada lewat juga tuh di Rangkas, lumayan kan ramenya. Nggak kalah juga lah, dia punya apa namanya, jualan-jualan atau punya fasilitas yang lain, nggak kalah sama kota-kota lain lah ya. Kayak Pandeglang, Rangkas tuh sama-sama rame lah ya. Cepat aja teman-teman, kita udah gas langsung meninggalkan apa, Kecamatan Munjul ya. Sekarang ini udah masuk di Desa Kolelet ya, kalau nggak salah tadi ada gapuranya. Nah ini kita lintas terus menuju ke Rangkas Bitung ya. Ini kalau langsung ke Jakarta mungkin iya 125 km lagi. Kalau ke Rangkas Bitung mungkin sekitar 60 kali ya, separohnya. Jadi kurang lebih mungkin jam 3-an gitu kita udah merapat ke Rangkas Bitung. Gimana teman-teman? Kurang lebih sampai saat ini sekarang setengah 2. Kita tadi kan mulai start jam 7 ya, 7 ke 12, 5. Berarti berapa tuh? 6 jam setengah ya. 6 jam setengah udah termasuk istirahat 1 jam kurang lebih hampir di perjalanan ini ya. Baru sampai di sini nih. Jalan santai aja, soalnya memang agak lama tadi pas kita menuju ke mana tadi, Ujung Kulon itu ya. Dari penginapan kan 50 kilo, terus balik lagi mungkin sekitar 35 kilo. Itu aja sendiri udah 85 kan, belum ke sini. Jadi memang itu yang bikin lama ya. Coba kalau ada jalan memutar langsung mungkin bisa jadi lebih cepat ya. Nah, ini SMA Negeri 12 Pandeglang, ini SMA 12 di sini. Daerah sini masih daerah sawit semua sebelah kanan. Iya, sebelah kiri ada Dufan bro, ada Dufan keliling. Tapi memang di daerah selatan Jawa Barat ini sama Banten ini banyak ini ya, di daerah yang kita mau ke Pelabuhan Ratu ya kalau nggak salah, Pelabuhan Ratu iya, Cikidang ya, daerah situ juga ada nih sawit-sawit begini ya. Nah, ini buah sawitnya udah taruh di pinggir jalan buat dilangsir nih. Oke, ini kayaknya ada jembatan baru ini. Terakhir saya lewat sini kayaknya belum ada ya. Jalan tol bro, gokil. Ini jalan tol ke Panimban nih, bentar lagi mau jadi. Wih, ganteng bro. Sayangnya drone saya baterainya habis, kalau nggak kita terbangin di sini, keren banget ya. Berikut kita ke Tanjung Lesung udah gampang nih ya. Buat teman-teman yang pakai kendaraan roda 4 mobil ya, atau elep-elep, udah lancar sudah ya. Masuk Rangkas Bitung langsung Panimban bisa tuh. Terakhir kayaknya belum ada ya lewat sini. Masih apa namanya ya, biasa aja gitu. Sekarang udah bagus banget. Oke, selamat datang di Pandeglang. Kita kembali lagi. Kemarin kita lewat sini kan, ingat saya ada tulisan Pandeglang itunya ya. Nah, dari sini kita ke Jakarta 100 kilo lagi teman-teman, kurang lebih sekitar
3 jaman ya. Karena untuk rute kita pulang ke Jakarta kurang lebih sama seperti kemarin teman-teman dari Pandeglang ini ya. Jadi kemarin kita dari Jakarta kan via mana ya? Tenjo ya, terus Tiga Raksa, terus Rangkas Bitung, Pandeglang ya. Nah ini kita pulang juga gitu lagi teman-teman ya, karena saya kejar waktu pulang ke Jakarta ini. Kita pulang lewat jalur yang sama aja, dibalik aja Rangkas Bitung, terus Tenjo, dan terusnya sampai masuk lagi ke Jakarta ya. Jadi paling untuk video ini kayak gini aja dulu teman-teman ya, nanti kita lanjut lagi di perjalanan berikut. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menemani sejak awal ya. Kita berangkat dari Jakarta kemarin sampai di Tanjung Lesung, kemudian dari hari ini kita Tanjung Lesung mengarah ke ujung Kulon, terus kemana tadi? Saya lupa, Cikesik ya kalau nggak salah, Cikesik, terus lanjut sampai di Pandeglang ini dan tinggal langsung arah pulang aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Tentunya akhir dari perjalanan ini menjadi awal lagi untuk perjalanan kita yang berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Gas terus.